Baik, kali ini kita coba untuk teori relativitas ya. Di sini kita misalkan ada seorang astronot menempuh perjalanan ke Sirius, bintang Sirius yang terletak 8 tahun cahaya. Jadi kecepatan cahaya ditempuh selama 8 tahun. Ya, kalikan saja kalau misalkan kan 3 kali 10 pangkat 8 ini meter per detik. Nah, detik ini kalikan aja ke 8 tahun ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian astronot di dalam pesawat tersebut untuk sekali jalan dia menghitungnya 6 tahun. Padahal jaraknya 8 tahun. Menurut orang di bumi itu jaraknya dihitung itu 8 tahun. Tapi ketika si astronot itu berada di dalam pesawat, dia merasanya cuma 6 tahun. Jam yang dia ada di pesawat itu 6 tahun. Ternyata selidik punya selidik kecepatannya adalah 0,8 C. Nah, berarti ini terjadi apa? Proses apa? Dilasi waktu ya. Sehingga menjadi 6 tahun. Nah, kita jelasin nih ininya apa namanya? Konsepnya seperti apa agar dia masuk akal. Nah, jarak 8 tahun cahaya itu menunjukkan panjang proper dari bumi, artinya panjang lintasan yang ditempuh dari bumi. Ya, yang melihat antara bumi sama Sirius itu dia menatapi, beda lagi dengan astronot. Astronotnya dia melihatnya itu dengan mendekati Sirius 0,8 sehingga terjadi pemendekan jarak ya, berkaitan sama waktu. Jadi kalau misalkan ini 8 tahun cahaya light year LY dibagi apa namanya? Gamma ya. Kan penyetaraan ya. Penyetaraan sehingga apa namanya kita dapatkan di sini 8 kecepatan cahaya akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita dapat ini masukin angkanya, maka 8 light year itu dikali 1 minus 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan pertambahan panjang, nah pertambahan panjang ini kan 8 ya. Dia mendapatkan sekitar 5 light year. Ya, jadi dia mengalami apa namanya? Penyusutan panjang ya. 5 ketika si pesawat itu bergerak dengan kecepatan 0,8. Ya udah dari sini kita akan melihat berapa sih waktu yang sebenarnya sehingga deltanya T-nya berapa jadi waktu yang ditempuh selama 5 tahun itu. D-nya kan jaraknya D distance-nya sama dibagi V ya. Ini kan kalau kita rumuskan S sama dengan V kali T. Kalau mau cari T sama dengan S per V. S kan jaraknya D. Jaraknya itu 5 light year dibagi kecepatannya 0,8 C. Jelas berarti ini sekitar 6 light year. Ya 50 bagi 8 ya. Ini kan 5 light year itu berarti 5 cahaya kali tahun. 5 dibagi 0,8.
sekitar 6. Yang dirasakan sebanyak 6 kecepatan cahaya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian selanjutnya, ini coba kalian baca dulu, kemudian kerjakan ya. Nah, ini kita lihat penjahat luar angkasa. Oh, ini Star Wars. Melarikan diri dengan pesawat bergerak dengan laju 3/4 C. Ya, 3/4 C, cepet ya. Polisi mengejarnya dengan pesawat bergerak dengan setengah C. Nah, lebih lambat ya. Pesawatnya mungkin bobrok. Nah, udah gitu, udah pelan gitu, dia sambil nembakin peluru lagi polisinya dengan kecepatan 1,3 C. Nah, dapatkah peluru tersebut mengenai pesawat penjahat? Menurut ada 2 transformasi, transformasi Galileo sama transformasi Lorentz. Kita lihat, kalau menurut transformasi Galileo, ini kita tinggal jumlahkan aja. Ya, V pelurunya ditambah V pesawatnya sama dengan 1/3 C ditambah 1/2 C sama dengan 5/6 C. Nah, karena 5/6 C itu lebih besar daripada 3/4 C, ya kan? Maka akhirnya peluru bisa kena. Peluru dapat menembak peluru mengenai pesawat, mengenai penjahat. Kena penjahatnya menurut transformasi Galileo. Tapi itu berlaku nggak? Enggak ya, karena kan dalam transformasi Galileo itu nanti ada nilai di mana kita bisa melebihi nilai C. Kalau misalkan pesawatnya 3/4 C, terus kemudian pelurunya 1/3 C, udah berapa tuh? Lebih dari 1, sekian C kan? Nah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin tuh dalam artian memenuhi prinsip relativitas. Nah, kalau berdasarkan yang B, berdasarkan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz ini dasar dari teori relativitas UX tambah V bagi 1 ditambah UX aksen C/C kuadrat. Nah, sehingga kita dapat UX itu kan ini sesuai perumusan ya. Sehingga kita tuliskan di sini kecepatan peluru kenanya sama dengan V pesawat ditambah V peluru tembak. Tambah 1 tambah VPS kali VP per C kuadrat sama dengan
1/3 C ditambah setengah C per 1 ditambah 1/3 C dikali setengah C bagi C kuadrat. Jawabannya adalah 5/7 C. 5/7 sama 3/4 gedean mana? 5/7 sama 3/4. Oh, sudah tentu ya. Di sini kan mudah bahwa 5/7 itu lebih kecil daripada 3/4 C, sehingga peluru nggak kena. Peluru tidak sampai. Sehingga kalau pakai rumus yang benarnya, maka peluru itu tidak akan pernah mengenai penjahat. Menarik ya soal aplikasi sederhana ini. Silahkan kalian bisa kembangkan dengan soal-soal lainnya yang lebih menantang.